Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita kembali berjumpa dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya kita masuki hari ke-6 di bulan Ramadan ini. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai surat Al-Baqarah yang kita akan mulai dari ayat ke-62. Nah, di sini akan dibahas lebih jauh mengenai agama-agama lain di luar agama Islam. Ini sangat menarik karena sangat relevan dengan kehidupan kita di masa yang sekarang. Jadi pada pastinya bagaimana Al-Quran memandang agama-agama lain di luar Islam dan juga bagaimana tuntunan Al-Quran kepada kita sebagai umat Islam, Muslim untuk bersikap kepada saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam. Tentunya nanti akan dibahas lebih jauh oleh narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dan seperti biasanya juga sudah ada 3 orang panelis di sini. Yang pertama adalah Pak Sulaiman Ibrahim, ini peserta program Pasca Sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang manis di sini ada Mbak Nur Arfia Febriani, ini pengurus KBIH Al-Furqon Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan yang terakhir panelis kita adalah Pak Abdul Ghafur, ini anggota tim Sanggar Terjemah Mumtaz Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang setia sama kita kali ini, pagi ini yang sudah hadir bersama kita, ibu-ibu dari pengajian As-Sa'adah, begitu ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pasti semua sudah tidak sabar mendengar penjelasannya Pak Quraish mengenai toleransi hidup beragama. Tapi sayangnya kita mesti sabar dulu ya Pak ya. Kita belajar sabar ya Pak ya di sini ya. Nanti kita akan kembali dengan penjelasan Pak Quraish tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah. Ya, pemirsa, kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Pak Quraish Shihab. Langsung kita persilakan Pak Quraish memulai penjelasannya. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita, ibu-ibu, para pemirsa, sudah pernah menjelaskan dalam episode yang lalu tentang Bani Israel. Ayat-ayat di suratul Baqarah ini, saya katakan mulai dari ayat 40 sampai ayat 124, itu berbicara tentang mereka. Ada kecaman, ada nasihat, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik tertentu, tetapi kita ingin lihat dulu apa kaitannya dengan sebelumnya. Yang akan kita bahas adalah firman Allah, mulai dari firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat-ayat sebelum ini yang kita tidak rinci itu mengecam dan mengancam Bani Israel yang membangkang. Ayat-ayat sebelum ini menjelaskan kedurhakaan mereka. Kita misalnya bisa lihat dari ayat-ayat yang lalu itu, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Nabi Musa mengingatkan mereka, kalian telah menganiaya diri mereka sendiri dengan menjadikan sapi sebagai Tuhan. Maka bertobatlah kepada Tuhan, bunuhlah diri kamu. Itu ulama-ulama ada yang berkata, memang di sini perintah membunuh dalam arti yang tidak berdosa membunuh yang berdosa. Yang berdosa dibunuh oleh yang lain. Jadi memang benar-benar dihilangkan nyawa mereka.
Ya toh? Ada lagi yang mengartikan bahwa sebenarnya bunuh diri kamu, hawa nafsu kamu tuh yang kamu bunuh. Ya toh? Itu satu. Kita tidak akan rinci itu. Itu suatu. Ada kecaman yang lain lagi. Mereka berkata, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak mau percaya padamu wahai Musa kecuali kalau kami lihat Tuhan secara terang-terangan. Dikecam lagi, ya kan? Selanjutnya kecaman berikutnya, wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kamu itu di padang pasir, kami naungi kamu dengan naungan awan. Tidak ada makanan di padang pasir, tidak ada minuman. Kami berikan kamu al-manna wassalwa buat kamu makan. Burung salwa. Itu jadi makanan mereka. Ada dari embun sehingga pada tumbuh-tumbuhan atau beberapa tempat itu suatu makanan yang manis seperti madu. Tetapi mereka tolak itu dan berkata bahwa kami sudah bosan makan. Kemudian banyak di sini kecaman-kecaman dan ancaman. Nah, tentu kan yang diancam ini takut nih. Iya. Maka setelah ancaman-ancaman itu, pada ayat yang akan kita terangkan ini, Allah memberikan ketenangan kepada mereka yang mau untuk memperoleh ketenangan itu dan mengikuti tuntunannya. Apa firman Allah? Itulah tadi. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang walladzina hadu, orang-orang Bani Israel yang kembali ke jalan Tuhan, bertobat, wan nasara, orang-orang Nasrani, wassabiin, penyembah bintang, ya toh? Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian dan beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu ganjarannya telah tersedia di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan merasakan ketakutan, tidak juga merasakan kesedihan. Takut itu adalah kecemasan hati menyangkut sesuatu yang akan datang. Sedih itu kecemasan hati menyangkut yang sudah lalu. Ya toh? Jadi masa depannya tenang, masa lalunya dia sudah tidak ingat lagi kesedihan-kesedihan. Nah, ini ayat sekarang ini dijadikan oleh sementara orang untuk mempersamakan agama-agama. Karena ayat ini berkata, kita baca ulang. Orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, penyembah bintang, siapa yang percaya pada Allah dan hari kemudian, mereka tidak bakal takut. Ya. Ini kelirunya besar sekali mereka itu. Yang pertama, firman Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang percaya pada Allah? Allah yang dimaksud di sini Allah yang mana itu? Yang bagaimana? Yang Maha Esa atau yang tidak Esa? Yang Maha Esa. Harus yang Maha Esa, ya toh? Allah yang Maha Esa ini mengutus nabi atau tidak? Ya. Nabi terakhir yang diutusnya siapa? Muhammad SAW. Oke. Kalau begitu, yang percaya pada Allah yang Maha Esa itu, yang menurunkan Al-Quran. Nah, mereka ini orang-orang Yahudi yang dikecam tadi di atas. Orang-orang Nasrani yang dikecam itu. Penyembah-penyembah bintang ini. Selama mereka itu percaya pada Allah yang Maha Esa, ya toh? Yang menurunkan kitab suci ini, itu yang tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Jangan lantas berkata, pokoknya kalau Yahudi selama percaya pada Tuhan, selama percaya ada hari kemudian, selamat. Yang Nasrani selama percaya pada Tuhan, selama percaya ada hari kemudian, selamat. Penyembah bintang, selamat. Bukan itu maksud ayat ini.
Nah, saya jelaskan lebih jauh makna amana billahi wal yaumil akhir. Kita ini ada rukun iman ya. Iya. Amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Panjang ya kalau disebut semuanya. Iya. Karena itu istilah Al-Quran man amana billahi wal yaumil akhir atau istilah hadis itu sebenarnya mencakup semua ini. Nah, mari kita lihat bagaimana logikanya. Orang yang percaya pada Allah, dia pasti percaya bahwa Allah Maha Baik, tidak meninggalkan manusia begitu saja. Iya. Iya. Nah, manusia pasti diberi tuntunan. Orang yang percaya pada Allah pasti percaya bahwa ada hari pembalasan. Ya. Iya. Karena banyak orang yang hidup di dunia ini berbuat baik tidak menikmati hasil kebaikannya. Banyak orang yang berbuat jahat tidak mendapat balasan dari kejahatannya. Iya. Ada pasti hari keadilan. Nah, siapa yang menyampaikan dari Allah tuntunan-tuntunannya itu? Perlu ada. Kalau begitu perlu percaya ada Nabi. Ya kan? Iya. Nabi itu dapatnya dari siapa? Melalui malaikat. Iya. Kalau begitu perlu percaya ada malaikat. Ya. Apa yang disampaikan Nabi itu ada yang tertulis di dalam kitab. Ya kan? Kumpulan apa yang disampaikannya itulah yang menjadi kitab. Jadi kalau begitu, ketika dia berkata percaya pada Allah dan hari kemudian, otomatis maksudnya percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab. Tapi karena terlalu panjang, dipersingkat saja. Amana billahi wal yaumil akhir. Rasul juga bersabda begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang percaya pada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia menghormati tamunya. Cukup. Sebenarnya maksudnya percaya pada Allah. Jadi kita tidak perlu untuk menciptakan toleransi dalam kehidupan kita berkata semua kita sama. Tidak. Kan kenyataannya kan memang berbeda. Saya sebagai Muslim tidak mau dinamai Nasrani. Orang Nasrani mau dinamai Muslim? Tidak. Kalau tidak, berarti kan kita berbeda. Tidak perlu kita persamakan. Bahwa kita berbeda, apa yang Anda yakini, silahkan yakini. Yang saya yakini, saya akan yakini. Kita tidak usah cari hari ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Nanti kalau kita bertemu dengan Allah, dia yang menentukan. Kamu benar, kamu salah. Yang salah, boleh, oh kamu salah faham, saya maafkan, masih masuk surga. Itu hak prerogatif Tuhan. Iya. Ya kan? Ya, itu. Jadi kita tidak ingin menciptakan toleransi dengan mengaburkan akidah. Dalam saat yang sama, kita tidak ingin mengorbankan akidah demi toleransi. Iya kan? Iya. Oke. Kita itu makna Ya, Pak Quresh, ini penjelasannya belum terlalu panjang, tapi saya yakin ini penjelasan yang baru sesingkat ini saja sudah menimbulkan banyak pertanyaan nih Pak Quresh. Betul. Tapi saya rasa belum selesai ya Pak Quresh ya mengenai toleransi umat beragama ini ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita terutama mengenai toleransi umat beragama yang dituntunkan dalam Al-Quran dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Pak Quresh Shihab. Silakan Pak diteruskan. Baik, kita kembali. Ayat kita ini, yang kita bahas ayat 62 ini, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya mengajak, memberikan ketenangan kepada semua penganut agama bahwa ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Walaupun mereka tadi dinilai berdosa atau menyimpang, tapi ajakan Al-Quran, nah, saya garis bawahi, ajakan Al-Quran, jalan keselamatan adalah mengikuti ini. Kalau mau mengikuti, silahkan.
Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau tidak mau, silahkan juga. Karena apa? Prinsip dalam Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam menganut suatu agama. Nah, karena itu, kalau mereka tidak mau ini, kita tidak perlu untuk berusaha menghimpun mereka, menyatukan semua orang dalam satu agama saja. Kalau Tuhan mau bisa. Al-Quran menyatakan, "Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Kalau Tuhan mau, dia bisa jadikan kamu semua satu agama. Tapi Tuhan menciptakan kamu berbeda-beda. Akibat anugerahnya memberikan kepada kamu kebebasan berpikir, memilih dan memilah. Silahkan kau pilih, silahkan kau pilih, dan berlombalah di dalam kebaikan. Kita bisa berlomba di dalam kebaikan walaupun kita berbeda-beda. Bahkan justru dalam perbedaan itu kita bisa berlomba. Nah, itu konsepnya. Nah, karena itu dalam salah satu episode beberapa hari yang lalu pernah ditanyakan bagaimana sikap kita terhadap orang kafir. Orang yang melecehkan agama kita, orang yang merampas hak kita, ya kita boleh berjuang untuk merebutnya kembali. Tapi yang tidak mengganggu kita. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum aw tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil, memberi sebahagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu atau tidak mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Kita di Indonesia, kita semua bersaudara. Mereka tidak mengusir kita dari negeri kita. Ya kan? Iya. Kalau di Palestina boleh jadi. Ya. Kita tidak. Kita berbeda, tetapi dalam perbedaan itu kita bersatu. Dalam perbedaan kita bersatu. Itu saya kira yang ingin ditekankan oleh ayat kita ini. Saya ingin lanjut deh, karena kita bahas satu ayat ini nanti tidak. Iya. Oke. Kita lanjutkan apa pesan Allah. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah. Ada begini. Ini Bani Israel, orang Yahudi ini dinasehati, nggak mau ikut nasihat. Akhirnya, menurut sementara ulama, di Palestina sana, di Sinai sana ada gunung namanya Gunung Tur. Ya. Penafsiran sementara ulama bahwa waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat gunung itu, mereka ada di bawahnya, diancam. Kalau kamu tidak mau taat, saya jatuhkan gunung ini. Mereka taat. Kata sementara ulama, itu sebabnya sholatnya orang Yahudi. Dia sujud, setengah matanya menuju ke tanah, setengahnya lagi menuju ke atas. Begini. Takut itu gunung jatuh. Ya, itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain begini. Sewaktu mereka itu minta melihat Tuhan, Allah berfirman, waktu Nabi Musa minta melihat Tuhan, Allah berfirman, lihat ke gunung. Kalau gunung mampu untuk melihat pancaran cahaya yang diarahkan Allah kepada gunung itu, kamu bisa lihat saya. Tiba-tiba gunung itu hancur. Kehancuran gunung ini naik ke atas. Nah, orang-orang Yahudi itu melihat seakan-akan gunungnya naik ke atas. Itu yang dimaksud, kami angkat gunung Tur ke atas kamu. Kami hancurkan dia. Nah, maka karena itu setelah kamu melihat bagaimana kekuasaan kami, maka khudzu ma atainakum biquwwah, ambillah, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kamu berupa tuntunan itu, laksanakan dengan serius. Nah, ini sebenarnya buat kita juga ada loh. Kan ini pelajaran buat kita ini. Sudah ada Al-Quran, saya sudah berikan kepada kamu. Laksanakan itu dengan serius. Khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingat-ingatlah apa yang terdapat dalam kandungan
kitab suci ini. Supaya kamu terhindar dari siksa Allah. La'allakum tattaqun. Biasa orang artikan supaya kamu bertakwa. Sebenarnya maksudnya supaya kamu terhindar dari siksa Allah. Kita lanjutkan. Sudah begitu? Masih lagi. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Lalu kamu berpaling lagi sesudah itu. Ini sikapnya yang diceritakan oleh Al-Quran. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tapi Allah masih beri lagi rahmat kepada kamu. Seandainya tidak ada rahmat dan anugerah Tuhan, kamu pasti menjadi orang rugi. Tapi kan masih dibantu lagi ya. Datang lagi bantuan. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis-sab. Ini ada kecurangannya mereka itu. Allah di hari Jumat, hari libur umat Islam ya. Hari Minggu Nasrani. Hari Sabtu Yahudi. Okay. Di hari Sabtu mereka tidak boleh mengadakan kegiatan. Mereka dilarang mengail. Mau diuji oleh Allah. Kamu tidak boleh mengail. Tapi ada yang nakal. Dia tidak mengail, tapi dia bikin kolam. Air laut masuk, ikannya kan di sana. Hari Minggunya dia mengail. Iya. Ini yang dimaksud. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis-sab. Kamu juga sudah tahu orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Kamu tahu. Tidak perlu saya ceritakan. Kamu udah tahu. Walaupun itu kamu sembunyikan. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami berkata kepada mereka, kami berfirman, menetapkan, jadilah kamu kera-kera yang terkutuk. Nah, ada ulama tidak memahami kata kera dalam arti sebenarnya. Jadi ada juga yang berkata memang dia dialihkan menjadi kera. Tapi pendapat yang lebih logis, itu sifatnya sifat kera. Kera itu salah satu sifatnya tidak malu mempertontonkan auratnya. Iya kan? Iya. Karena dia punya belakang itu kan warnanya langsung. Itu salah satu sifat. Tidak malu. Itu bahkan dahulu, dan ini ada dalam perjanjian lama, itu mereka membuat untuk sumbangan ke masjid, bukan masjid tentu, untuk sumbangan ke tempat-tempat peribadatan mereka, mereka buat kamar-kamar untuk hubungan seks, bayar orang di sana. Hasilnya masuk ke tempat ibadahnya. Tempat ibadah. Itu bukan saya yang bilang, itu ada dalam perjanjian lama. Dan itu dikutuk. Nah, jadi mereka tidak malu. Nanti kita lihat lagi, ada di ayat yang lain, mereka itu dijadikan babi-babi. Bukan mukanya yang jadi babi, sifatnya sifat babi. Rakus. Iya. Ada satu sifat babi yang berbeda dengan sifat binatang lain. Binatang lain itu cemburu kalau dia punya pasangan diganggu. Iya. Ya. Kalau babi tidak. Dia lihat pasangannya itu nggak apa-apa. Itu sifat-sifat buruk. Nah, ini yang saya katakan kandungan sebagian dari cerita Al-Quran menyangkut Ahlul Kitab. Tapi sekali lagi tidak semua begitu. Iya. Tidak semua seperti itu. Baik. Iya, jadi kita belajar dari toleransi beragama, kita juga belajar mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran. Nanti pertanyaannya semua boleh ditampung, tapi kita akan berhenti dulu sejenak. Kita akan masih kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kita masuki sesi tanya jawab kita. Dan di sini ada 3 panelis. Kita mulai dari panelis yang pertama, Mas Sulaiman. Silakan, Mas. Akhir-akhir ini hangat dibicarakan tentang pluralisme, di mana orang Yahudi itu mengklaim bahwa surga itu milik mereka. Sementara orang Islam juga mengklaim bahwa Islamlah itu milik surga itu. Yang ingin saya tanyakan,
dalam hubungannya dengan hal ini, ada hadis yang mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Artinya semua umatku akan masuk surga semua. Nah, gimana hubungannya dengan ayat yang sampaikan tentang pluralisme itu? Terima kasih. Iya. Bagus pertanyaannya Pak Baik, Quraisy. yang pertama dulu. Umat Islam tidak pernah mengklaim Iya. bahwa sorga milik mereka sendiri. Karena Al-Quran menyatakan sorga itu hak prerogatif Allah. Iya. Oke, satu. Yang kedua, kita hanya diberi tuntunan oleh kitab suci Al-Quran. Bahwa lakukanlah ini, percayalah ini, lakukan ini dengan mengharap mudah-mudahan dengan demikian kamu masuk surga. Ya toh? Itu sebabnya Nabi bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang masuk surga karena amalnya. Terus sahabat bertanya, engkau juga tidak? Saya juga tidak. Karena itu hak prerogatif Allah. Saya baru bisa masuk surga kalau saya dapat rahmat Allah. Itu satu ya. Jadi tidak ada yang mengklaim, oh ini, jangan pernah ada berkata, ini pasti masuk surga, itu pasti masuk neraka. Itu hak. Itu satu dalam ajaran Islam. Yang kedua, memang Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga, kecuali yang tidak mau. Nah, umat Nabi Muhammad ini ada dua kelompok. Ada yang dinamai ummatud dakwah, umat yang diajak. Semua manusia diajak oleh Nabi Muhammad karena beliau diutus untuk seluruh manusia. Jadi berarti semua manusia adalah umat Nabi Muhammad. Manusia ini ada yang memperkenankan, ada yang menolak. Yang memperkenankan dinamai ummatul ijabah. Kalau semua dinamai ummatul dakwah. Jadi semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau, yang menolak apa yang saya sampaikan. Nah, tetapi dia tidak tentukan si ini pasti masuk surga, si ini pasti masuk surga. Karena itu hak prerogatif Allah. Saya kira jelas ya. Jadi kita beda dengan orang Yahudi. Beda. Oke, baik. Baik, kita pindah ke Mbak Rian, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Lula. Assalamualaikum Pak Quraisy. Mungkin di sini saya ingin mencoba mencermati tentang ayat-ayat kisah. Dan saya teringat sebuah buku karangan Muhammad Al-Khalafullah, Alfan Al-Qasas fil Quranil Azim. Di sana Khalafullah mengatakan bahwa kita dapat membuktikan kisah-kisah Al-Quran itu selalu sejalan dengan dakwah Islam dan kita dapat menjadi sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Menarik ketika kita mengkaji Al-Quran, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang mengupas tentang Bani Israel, tentang kisah-kisah mereka. Baik itu tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka yang kemudian dibalas dengan kedurhakaan mereka, ataupun karakteristik mereka yang pembual seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 78, atau sifat mereka yang dengki seperti surah Al-Baqarah ayat 109. Dan dikisahkan juga mereka suka membunuh para nabi ya Pak. Dan sampai sekarang marak dengan berbagai macam peperangan yang diciptakan. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah ayat-ayat Al-Quran yang tadi menjelaskan tentang pembangkangan dan sifat kekerasan yang dimiliki oleh Bani Israel ini mengindikasikan bahwa sejak zaman Nabi sampai nanti hari kiamat kita akan selalu dalam permusuhan? Yang pertama, karena ada ayat Quran juga kan yang berbunyi tentang walam tardaan kal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan yang kedua, pertanyaan saya adalah apa keistimewaan dari Bani Israel ini sehingga mereka memiliki porsi yang cukup besar dalam kisah-kisah dalam Al-Quran? Terima kasih. Baik. Aduh, banyak pertanyaannya. Iya. Yang pertama, Allah menceritakan ini, ya toh. Tapi dalam saat yang sama mengajak ahlul kitab, termasuk Yahudi dan Nasrani, untuk mencari titik temu. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kalau kita bisa menemukan titik temu itu, perdamaian akan terjadi. Kalau tidak bisa, ya beginilah seterusnya. Jadi kita harus berupaya untuk menemukan titik temu antara semua kita. Kita bisa berbeda di dalam akidah,
berbeda di dalam syariah, tetapi perbedaan itu jangan kita persoalkan. Mari kita cari titik temu. Titik temu sebagai manusia, apa sebagai bangsa, apa sebagai umat. Itu satu. Jadi saya tidak pesimis bahwa permusuhan ini akan berlanjut. Insya Allah satu ketika akan terjadi pertemuan, dan dulu sudah pernah terjadi pertemuan. Ya. Oke, itu satu. Yang kedua yang ditanyakan tadi, kenapa istimewanya apa? Porsinya begitu banyak. Al-Quran turun dalam suatu masyarakat tertentu. Ayat-ayat yang berbicara tentang orang Yahudi dan Nasrani itu turun di Madinah. Ketika itu di Madinah banyak orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani sedikit sebenarnya, paling banyak orang Yahudi. Nah, maka dia berdialog, menjelaskan soal itu. Al-Quran itu tidak berbicara tentang katakanlah durian. Kenapa tidak ada durian dalam Quran? Karena di sana tidak ada durian. Jadi dia angkat contoh-contoh yang hidup dalam masyarakat. Nah, contoh yang hidup ketika itu adalah Bani Israel. Ya, saya kira itu. Okay. Ya, giliran Pak Gafur, silakan Pak. Persoalan agama termasuk persoalan yang sensitif, baik intra umat Islam sendiri maupun antar umat beragama, sehingga sering menimbulkan permusuhan. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menggalang toleransi antar umat beragama maupun intra umat Islam sendiri? Lalu bagaimana seharusnya peran ulama dan umara dalam hal ini? Sekian, terima kasih. Ulama dan umara harus memberi contoh bagaimana mereka itu sepakat dalam ketidaksepakatan. Iya. Saya kira itu jawabannya. Tapi rasanya harus dijelaskan itu, Pak Kita Kores. harus sepakat bahwa memang kita tidak bisa sepakat. Memang kita ada perbedaan. Iya. Sehingga tidak usah memaksakan mempersatukan apa yang tidak bisa dipersatukan. Memang ajaran Kristen seperti itu, silahkan. Ajaran Islam seperti ini, biarkan kami seperti itu. Yahudi begitu, biarkan. Dalam hal ini Muhammadiyah punya paham begini, silahkan. Iya. Ini punya paham begitu, silahkan. Itu jadi kita sepakat untuk tidak perlu kita sepakat. Dan ini tidak dipersoalkan begitu, Tidak Pak perlu Kores? kita persoalkan, cari siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti kita serahkan kepada Allah, Dia yang menentukan. Ini benar, itu salah. Atau boleh jadi kalau kita antar umat Islam dua-dua benar, tiga-tiga benar. Kenapa kita tidak bertengkar sewaktu dalam suatu pesta? Ada yang pilih kopi, ada yang pilih Coca-Cola, ada yang pilih. Iya. Kita berbeda, tapi kita bisa sepakat. Saya kira itu cara ya. Oke. Iya. Kita akan kembali lagi masih di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan segmen tanya jawab kita. Baik, rasanya sekarang giliran ibu-ibu ini buat bertanya. Silahkan yang sudah siap dengan pertanyaan. Kalau kita mempelajari Al-Quran, begitu banyak kisah dan petunjuk serta cerita-cerita yang sangat menarik, dan ini rasa-rasanya sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian kepada anak-anak kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang tepat menanamkan nilai-nilai Al-Quran ini kepada anak-anak kita, karena kita semua tahu begitu gencarnya pada zaman sekarang ini anak-anak terpengaruh dengan nilai-nilai kehidupan dunia ini. Makasih. Sebenarnya Ibu, anak-anak itu lebih banyak melihat daripada mendengar. Ya kan? Iya. Nah, karena itu banyak-banyak memberikan contoh-contoh yang baik. Dia mestinya yang dia lihat itu yang baik-baik. Nah, karena itu
menonton TV misalnya, jangan biarkan dia menonton acara-acara yang belum sesuai dengan ini. Harus diajarkan, ini bukan buat kamu, ini untuk orang dewasa. Waktu dia nonton, itu didampingi oleh orang tuanya atau oleh kakaknya, sambil menjelaskan kepada mereka apa maksud dari itu. Nah, di sisi lain, kita pun, kalau kita bicara soal melihat, kita pun, TV kita pun, kita himbau. Iya. Berikanlah tayangan-tayangan, paling tidak pada jam-jam anak-anak masih belum tidur, tayangan-tayangan yang mendidik, yang sesuai dengan budaya kita. Jangan kita ambil tayangan yang buat anak-anak yang sesuai dengan budaya bangsa lain. Ya kan? Saya kira itu intinya di situ, Bu. Nanti baru kemudian tentu bacaan mempengaruhi. Pilihlah bacaan buat anak-anak yang baik. Pilihlah, jadi arahkan mereka. Itu baru bisa tertanam nilai-nilai itu. Dan tentunya yang tidak kurang pentingnya, contoh dari orang di rumah. Betul. Kita larang anak kita merokok, bapaknya merokok. Iya. Suruh dia sholat, ibunya nggak sholat. Ya kan? Saya kira itu, Bu. Iya, Pak Qureis, rasanya karena waktu ini kita sudah harus menyimpulkan kira-kira kajian kita apa saja nih hari ini, Pak Qureis. Saya kira yang pertama yang kita bisa angkat di sini adalah bahwa agama kita mengajarkan toleransi. Mengajarkan kita memberikan kedamaian kepada semua pihak. Bukan hanya pada manusia, bahkan kepada binatang kita harus bersifat damai. Pada tumbuhan kita harus bersifat damai. Tetapi toleransi yang diajarkannya itu jangan sampai menodai, mengeruhkan, mengorbankan akidah kita. Yang paling bernilai itu adalah akidah kita. Ini harus dijaga sehingga toleransi tidak mengorbankan akidah, akidah kita yang memerintahkan toleransi tidak juga kabur karena terlalu ingin mempertahankan toleransi, mempertahankan akidah secara kaku. Ya, itu tidak boleh, itu yang pertama. Yang kedua barangkali ini sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi yang disebut di sini hendaknya kita hindari. Saya kira itu. Iya, jadi kita pun harus mencontoh yang baik dan kemudian contoh jelek itu harus dijauhi. Harus dijauhi. Dan kalau saya boleh kembali mengulang kata-kata Pak Qureis tadi, mestinya juga para ustadz di sini ya, para pimpinan memberi contoh bahwa sama-sama sepakat untuk tidak sepakat, begitu ya Pak Qureis ya. Ini memang harus dicerna pelan-pelan kata-kata ini, tapi jelas sekali bahwa kita tidak perlu mencampur adukkan kemudian keyakinan kita, begitu ya Pak Qureis ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Insya Allah menjalani bulan Ramadan ini ibadah kita lebih baik, dan kemudian juga memang kita makin khusyuk dalam bersalat, juga toleransi buat beragamanya ini jangan salah ya Pak Qureis ya. Akidahnya jangan kabur kemudian. Baik, terima kasih banyak Pak Qureis, terima kasih banyak buat ibu-ibu di sini, juga para panelis sekalian terima kasih banyak. Dan pemirsa, selamat jalankan ibadah puasa Anda, dan sampai jumpa lagi besok insya Allah di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.